Untuk selanjutnya kita sambut bersama-sama Bapak Kiai Haji Ahmad Labib Asrori beserta Gus Ausofil Akmal. Tepuk tangan, monggo semangat. Matur nuwun, sebelumnya kami sampaikan selamat datang, sugeng rawuh, marhaban, ahlan wa sahlan dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ahmad Labib Asrori, guru kita semua yang sudah lama sekali kita tidak silaturahmi di dalamnya beliau. Matur nuwun atas kerawuhannya. Untuk selanjutnya kami aturkan sugeng rawuh juga kepada kembaran saya ini, ada Gus Ausof. Pripun bagusnya wis anu ya. Sak level niki kene Pak Labib niki. 11 12. Ning kula 12 Mas. Nggih. Nek mrikine yo niki Gus Ausof ini sangat istimewa. Malam hari ini niku kula kaget begitu masuk lokasi, biasanya sarungan ngagem teklek kuplukan. Iki kok wah nyenengketan menyesuaikan kaumnya. Ngoten nggih. Terima kasih. Matur nuwun. Dan selanjutnya sugeng rawuh juga kepada Mas AO. Kok AO? Oh jenenge kok lucu to Mas AO. Nggih, pokoknya niki malam hari ini kita akan sinau bareng, ngaji bareng bersama beliau bertiga yang sudah berada di atas panggung. Jadi gini Pak Labib, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melingkar di Desa Rambiana. Kita biasa acara di mana? Di Jumbleng, Taman Agung Muntilan. Tapi malam hari ini alhamdulillah berkat kegigihan teman-teman atau semangatnya teman-teman dari Rambiana bisa mengadakan acara pengajian yang dikemas semeriah seperti malam hari ini. Dan kita perlu atau patut bersyukur kepada Allah bahwa Pak Labib tasih purun guyupi nyerawungi panjenengan sedoyo sing kudune nek kados Pak Labib niku pun makome utawi derajate niku pun wah niki kok ya gelem serawung karo jenengan kabeh. Nek mboten tresnane Pak Labib karo jenengan kabeh, kula yakin Pak Labib mboten purun sowan wonten mriki. Dan alhamdulillah niki Pak Labib nggih asring ngawontenaken pengaosan rutin wonten Desa Rambiana nggih. Tiap malam Senin pagi, tiap Senin pagi 1 minggu sekali nggih Pak Labib nggih. Mboten mesti. Nggih. Niki mangke saestu Pak Labib, Gus Ausof, kanca-kanca ming memposisikan kaya dene gelas kosong niki nggih. Jenengan ajeng ngecuri unjukan napa, ajeng ngecuri napa niki pokoke kanca-kanca kabeh ming memposisikan diri sebagai gelas yang kosong, ngoten nggih. Meskipun malam hari ini acara ini kita adakan dalam rangka
sawalan. Nanti pokoknya kita manut saja dumateng Pak Labib dan Gus Ausof. Untuk yang pertama kita sumanggaake dumateng ingkang sepuh rumiyin mawon nggih Bapak Kiai Haji Ahmad Labib Asrori. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedaya kabaripun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nyuwun sewu sepindah kagem sahabat kula, guru kula niki Mas Firdian Ramwaji. Nah, yang terhormat salah satu tokoh Manages Kudroh Mayahan Magelang, niki kiai kula sinaosa ponakan kula niki kiai kula niki Kiai Ausof. Mas Aau niki lengkapi sinten asmane niki? Mas Syarif. Niki wonten guru kula Pak Budi. Wah niki sing wingking nika Mas Andri Topo sebagai ketua Ikatan Jomblo. Sekretarisnya Mas Sigit. Iya Sigit. Ingkang kawula hormati sedaya ingkang hadir wonten mriki, kanca-kanca maya, kanca-kanca rutinan Manages Kudroh ingkang kawula hormati, kawula mulyakaken. Lan mugi-mugi Allah muliakan kula jenengan sedaya dunya akhirat. Amin. Nyuwun sewu, kula niki wau wingi dalu di rawuhi Mas Soleh kapure sowan dhateng panjenengan sedaya nuwun rumangsane kula pun kula catet. Lan kula catet teng HP sing biasanya wonten alarm niki kok iso ilang niku. Kula pun makler niki wau ditelepon nek mboten ditelepon kula supe. Nyuwun pangapunten, mboten ateges kula mboten napa nggih wigatos dhateng acara menika, namung biasanipun kula niku nek nyatet jadwal acara wonten HP lah niki wau kok iso ilang niki wallahu a'lam bishawab niki. Tapi kula wangsulaken dhateng napa istilah Manages Kudroh. Kudroh niku kekuasaane Gusti Allah. Lan setiap kudroh Allah niku tidak bisa dilepaskan saking iradah Allah. Iradah niku kersane Gusti Allah. Lan Gusti Allah menika nggadahi kudroh, kemampuan, kekuasaan untuk mewujudkan iradahnya. Dalu niki kula dikudrohke karo Gusti Allah, diiradahke lan dikudrohke Gusti Allah saged kepanggih panjenengan sedaya niki nek mboten krana kudrohe Gusti Allah mboten saged kula dugi mriki niki. Lan panjenengan nggih mboten saged dugi mriki niki. Manages Kudroh ini berarti kan menegaskan. Ya saya niki kula maturi pripun niki kawitane nek cara ngaji tauhid, ngaji akidah nika teng Kifayatul Awam niku Gusti Allah niku paring dateng menungso niku dipun sebat kudroh juz'iyah. Maksudnya kudroh juz'iyah niku sebagian kekuasaan, sebagian kemampuan Allah itu dianugerahkan dateng kula panjenengan sedaya sebagai menungso. Krana menungso niki wis diparingi kudroh, Gusti Allah nggih maringi iradah juz'iyah, keinginan-keinginan ingkang sifatnya niku subordinat dateng iradah Allah. Jadi iradah menungso niki menjadi subordinasi nih iradah Gusti Allah. Kudrohe menungso, kemampuane menungso niku nggih subordinasi ini dateng kudrohe Gusti Allah. Krana Allah niku pun paring kali menungso niku iradah juz'iyah lan kudroh juz'iyah, mulane Gusti Allah niku njur perintah kali kula jenengan sedaya kon nglakoni pirang-pirang perkara sing nek cara bahasane Mas Kiai Ausof niki dalam perspektif agama disebut dengan syariah. Maksudnya menungso niku kon nglakoni pirang-pirang perkara.
sing kaitane karo perilaku-perilaku zahir kula jenengan sedaya. Yo. Niki penting kula aturaken keranten niki dereng dangu kula jenengan sedaya meninggalkan bulan Ramadan. Allah niku nurunaken Al-Qur'an saking Lauhul Mahfuz ila sama'id dunya, nurunke Qur'an wonten ing langit donya, wonten ing Lailatul Qadar niku dalam bentuk jumlatan. Maksudnya gemblungan Quran mulai ayat pertama nganti ayat terakhir niku Gusti Allah diturunke saking Allahul Mahfuz dateng sama dunya, dateng langit donya. Tapi saking sama dunya niki, saking langit donya niku diturunke dateng Kanjeng Nabi munajjaman. Maksudnya secara bertahap, secara gradual, seko sithik. Nggih. Lan kita kenal dalam setiap turunnya ayat niku wonten ingkang dipun sebat asbabun nuzul. Sebab-sebab diturunaken ayat niki namipun asbabun nuzul. Kanjeng Nabi mengalami suatu kejadian peristiwa yang Kanjeng Nabi tidak bisa menjawab, lalu malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk menyampaikan wahyu datang Kanjeng Nabi. Sesuk ana peristiwa melih Kanjeng Nabi ra iso jawab, wong pancen Kanjeng Nabi niku ummi, Kanjeng Nabi niku buta huruf. Bukan karena Kanjeng Nabi tidak cerdas lho nggih. Kanjeng Nabi itu ummi, tidak memiliki tradisi membaca dan menulis itu agar orang yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan karangan beliau, karena Kanjeng Nabi itu gak pernah membaca. Kanjeng Nabi juga tidak bisa menulis. Agar Al-Quran itu otentik betul, murni saking Gusti Allah. Oke, akhirnya diturunke, wonten peristiwa malih diturunke. Itu sebenarnya apa? Para rencang-rencang, itu adalah pembelajaran dari Allah. Menungso niku dikeken berproses. Proses niku nek cara bahasa Arab niku asbab. Nggih. Asbab niku nek yang kita tarik dari sisi rasionalitas dipun sebat hukum kausalita utawi hukum sebab akibat. Lah menungso sing ningali namung dari sisi syariat niku kadang-kadang lali karo sangkan paraning dumadi, lali nek kabeh perkara sing terjadi ing alam dunya niki hanya bisa terjadi kranten iradah lan kudrat Gusti Allah. Mila kula panjenengan sedaya niki nek dadi wong sing napa masuk dalam komunitas Maneges Kudro niku harus semakin yakin bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam raya ini kecuali atas kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maknane wong Maneges Kudro niku wong sing semakin hari semakin iman dhateng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mila ketika kula didhawuhi Mas Soleh kapure sowan dhateng panjenengan sedaya, kula merasa bersyukur kula kumpul karo wong-wong sing menegaskan dirinya untuk percaya kepada kudrah Allah. Maneges Kudro itu berarti kan wong sing menegaskan dirinya untuk yakin dan percaya terhadap kudrah Allah. Di mana kudrah Allah itu sebagian kecil atau disebut dengan kudrah juz'iyah itu dianugerahkan kepada kula panjenengan sedaya. Dewi iso nyambut gawe, dewi iso mikir, dewi iso belajar, dewi iso nganake ngaten-ngaten iki nek ora karo Gusti Allah diparingi kemampuan juz'iyah itu kita nggak akan bisa lakukan itu. Tetapi muaranya tetap kepada hakikat. Di mana sekali lagi mboten wonten perkawis ingkang bisa terjadi kecuali atas kehendak dan kekuasaan Allah. Jadi nek mas-mas niki tesih jomblo ya nrimo mawon Mas Andri nggih. Oh mboten ya. Jadi panjenengan Gusti Allah rung dikersake ngoten lho. Estune nek Mas Andri, Mas Sigit niku tesih jomblo niku men probleme kalih mawon kok. Kalih sinten? Malah kalih napa? Nggih. Nyun sewu niki bodo-bodo mestine njaluk ngapura malah ngejloke. Dipuaske ning ngejlok njaluk ngapura. Nah, niki napa kula panjenengan sedaya sepindah malih harus belajar dari
proses turunnya Al-Quran, di mana hukum kausalita itu juga oleh Allah ditunjukkan dalam proses turunnya Al-Quran yang turun secara munajaman atau bertahap atau gradual, maka sithik niku lho nggih. Contohnya ketika para sahabat itu bertanya yas'aluna 'anir ruh, para sahabat itu bertanya jane roh ki napa, nyawa ki napa. Kanjeng Nabi ngendika, Gusti Allah dawuh Kanjeng Nabi, kulir ruhu min amri rabbi. Katakan Muhammad bahwa soal ruh itu adalah soalnya Allah atau urusan Allah. Jadi manusia tidak akan pernah bisa menemukan hakikat yang disebut dengan ruh. Menungso niku mbok cerdasi kaya ngopo gawe robot tetep ora iso gawe nyawa. Sebagaimana ruh yang oleh Allah tempelkan kepada dalam diri kula panjenengan sedaya niki. Karena tegas sekali Allah menyatakan qulir ruhu min amri rabbi. Muhammad katakan bahwa ruh adalah sepenuhnya urusan Tuhanku, urusan Allah. Niki contoh ayat-ayat Al-Quran menika diturunkan secara bertahap. Berarti kita harus belajar berproses. Menungso niku tetap orang kena mak bedundung nggih. Menungso niku lahir ceprol kok terus iso melayu, terus iso ngomong, malah do melayu kabeh wedi kabeh. Bayi ajaib nih. Jadi menungso niku begitu lahir ceprol ya isane nangis ora iso apa-apa. Kemudian dia melalui proses yang disebut dengan tauqifi atau proses interaksi, mengenal kata, mengenal warna, mengenal bentuk, mengenal sikap, mengidentifikasi, mencatatnya di dalam otaknya. Kemudian pada saat dimana Allah sudah memberikan ia kemampuan untuk mengartikulasikan apa yang disimpannya itu di dalam otaknya, lalu muncullah kata-kata. Meskipun selalu secara bertahap, okay? Sing R dadi L, sing L dadi R, sing K dadi T lan sapi dengan ini. Nek cah cilik kan nih boten dadi bokeng, ya. Napa niku umpamane R dadi L ngoten nggih. Jalan ya jalan umpamane ngoten niku. Ini adalah sebuah pembelajaran bahwa manusia memang untuk mencapai sesuatu harus berproses. Ingkang kaping kalih para rawuh dewi niki nek sawalan yakin bid'ah lho. Bid'ah tak kendani jenengan. Halal bihalal sawalan itu bid'ah. Jenengan kok kersa bid'ah niku. Lho. Jenengan sadar mboten nek bid'ah niki. Bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang pada zaman Rasulullah tidak dilakukan oleh beliau. Tradisi sawalan, apalagi kalau dalam bentuknya yang khas, namanya pun halal bihalal itu, bahkan bid'ahnya belum lama. Halal bihalal adalah istilah yang diusulkan oleh Mbah Abdul Wahab Hasbullah kepada Pak Karno ketika Pak Karno pusing mau mengumpulkan tokoh-tokoh nasional yang selalu berkonflik waktu itu. Pak Karno waktu itu berinisiatif mengundang tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh perjuangan pada masa awal-awal kemerdekaan dengan bahasa silaturahim. Kata Mbah Wahab, ampun kuno niku silaturahim itu biasa. Kami orang-orang desa itu biasa kalau bulan Syawal itu saling mengunjungi, do ngapuran-ngapuranan, do halal-halalan. Saya usul kepada penjenengan bikin acara namanya halalun bihalalin. Jadi halal bihalal. Jenengan arak golek ting Malaysia mon yang terdekat nggak ada halal bihalal itu. Kalaupun hari ini ada halal bihalal di Malaysia, mereka niru orang Indonesia. Saya jamin itu. Boleh ting Timur Tengah, nek Timur Tengah niku sing jenengane bodoh niku sing meriah mboten Idul Fitri, Pak, Bu. Ya. Sing meriah niku Idul Adha. Oh, do nyembelih sapi, nyembelih wedhus, nyembelih unta. Ya, Idul Fitri begitu selesai sholat selesai sudah. Tapi di Indonesia khususnya Jawa, ulama-ulama terdahulu itu melakukan sebuah improvisasi yang dalam bahasa lain bid'ah itu. Ya. Tradisi sawalan, gawe kupat, ngaku lepat, barang ngoten niku. Itu adalah improvisasi.
istihadnya para ulama Indonesia yang kemudian dalam bahasa lain disebut sebagai bid'ah. Mulane nek cara kula bid'ah niku ora kabeh sesat. Ada bid'ah-bid'ah yang hasanah dan itu ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan. Wong sing merintis sebuah tradisi baik, maka ia akan balahu ajruha wa ajru man amila biha. Min ghairi ayam qosah. Bahwa orang yang merintis sebuah tradisi baik, ia akan mendapatkan pahala dari kebaikan itu dan pahala dari orang-orang yang melanjutkannya tanpa mengurangi pahala mereka. Tapi sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan, niki hadis sahih lho nggih. Au kamakol, barang siapa yang mentradisikan merintis suatu tradisi buruk, tradisi negatif, maka ia akan mendapatkan dosa dari tradisi itu dan dosa dari orang-orang yang melanjutkannya. Maknanya boleh kita itu melakukan improvisasi sepanjang tidak keluar dari syariat. Bahkan secara tegas Umar bin Khattab ketika membid'ahkan tarawih berjamaah selama sebulan penuh 20 rakaat, beliau berani mengklaim nikmatil bid'atu hadhihi, bid'ah terindah ya ini, bid'ah terbaik itu ya ini. Maksudnya tarawih 20 rakaat dilakukan berjamaah selama sebulan penuh. Jadi urusan bid'ah niku mboten namung Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab niku kalau semua bid'ah dianggap dolalah, padahal Umar bin Khattab itu adalah orang yang oleh Rasulullah dijamin surganya. Dilanjutkan dengan bid'ah kedua Umar bin Khattab yang terbesar adalah inisiatif menuliskan Al-Quran di dalam kertas. Tetapi proyek beliau tidak selesai, dilanjutkan oleh khalifah berikutnya yaitu Utsman bin Affan dan selesai. Sehingga mushaf yang kita kenal hari ini, yang kita dengan mushaf itu kita bisa membaca Al-Quran, itu disebut dengan mushaf Utsmani. Itu bid'ah. Karena dulu zaman Rasulullah itu nggak boleh menuliskan wahyu Al-Quran itu. Tapi tanpa bid'ahnya Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab, mungkin hari ini kita belum tentu bisa mempelajari dan membaca Al-Quran dengan baik, apalagi kemudian mendakwahkan dan menebarkannya kepada masyarakat. Oh, berarti kesimpulan kula dhewe niki dalu niki ke bid'ah ning menggah kula bid'ah ira apa-apa ngeri nyun sewu ora keluar dari koridor ketentuan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka teruslah berbid'ah sepanjang bid'ah itu baik, sepanjang bid'ah itu hasanah. Termasuk mana keskudron Kanjeng Nabi biyen rata ora ono instrumen. Mayahan bareng ora ono nggih. Mboten wonten. Nah, tetapi bahwa fakta di kehidupan pasca wafatnya Rasulullah itu banyak sekali para sahabat melakukan improvisasi yang kemudian disebut sebagai bid'ah. Ya, termasuk salah satu yang melakukan bid'ah bahkan dalam sebuah sistem pemerintahan. Siapa itu? Muawiyah. Muawiyah itu kan modelnya bukan khilafah seperti khilafah Rasyidah. Khilafah itu hanya ada sepanjang sejarah umat Islam, itu hanya berlaku sejak Umar bin Khattab sampai Ali bin Abi Thalib. Hanya itu. Selain itu namanya saja kalau disebut sebagai khilafah itu, karena faktanya bukan khilafah, faktanya adalah dinasti. Bani Umayyah ini Muawiyah sak andahan itu kan bukan model dipilih oleh rakyat, tapi putrane terus ke putrane. Khilafah Utsmaniyah Turki ini kok dinasti, itu bukan khilafah yang dipilih dibeat oleh banyak orang, enggak, itu turun temurun. Khilafah Fatimiyah, khilafah Abbasiyah, itu dinasti Abbasiyah. Nggak ada dalam sejarah umat Islam itu khilafah selain khilafah Rasyidah. Ya, dan itu juga semuanya 4 orang pengganti Rasulullah di dalam khilafah Rasyidah itu nepotisme semua. Karena 2 dari 4 orang khalifah itu 2 diantaranya mertua, 2 yang lain menantu. Kita harus tahu Umar bin Khattab itu mertua Rasulullah karena putra Abu Bakar bernama Aisyah itu istrinya Rasulullah. Umar bin Khattab juga mertua Rasulullah karena putrinya bernama Hafsah
yang janda itu juga diperistri oleh Rasulullah. Utsman itu juga menantu Rasulullah. Bahkan Utsman itu punya julukan Dzunnuraini, orang yang memiliki dua sinar, dua cahaya. Karena Utsman itu bahkan dua orang putri Rasulullah yang dinikahi oleh Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib itu selain adik sepupunya Rasulullah, ia juga menantu Rasulullah. Karena putrinya Rasulullah Fatimah yang melahirkan Hasan dan Husain itu juga menantunya Rasulullah. Main nepotisme. Nggak apa-apa nepotisme itu kalau secara kualitas memadai itu nggak apa-apa gitu ya. Oh Rasulullah itu juga pasca Rasulullah itu nepotisme semua. 4 pengganti Rasulullah di dalam khilafah Rasyidah, 2 adalah mertua, 2 yang lain adalah menantu. Nah pasca itu setelah perang yang sebenarnya dimenangkan oleh Ali tetapi secara diplomasi dimenangkan oleh Muawiyah, lalu kekuasaan direbut oleh Muawiyah, lalu melahirkan kelompok yang nggak setuju sama Muawiyah dan kelompok yang tidak setuju dengan Ali, disebut dengan orang-orang yang keluar. Dalam bahasa Arab disebut dengan Kharij ya, orang yang keluar itu namanya Kharij, keluar dari Ali, keluar dari Muawiyah. Karena mereka banyak, lalu jamaknya menjadi Khawarij, yang dengan seolah-olah dengan menggaungkan takbir dan nama Allah mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah. Dan bahkan dengan membaca takbir, Abdullah ibnu Muljam yang hafal Al-Quran itu menghunus pedang dan menyembelih Ali dengan pedang yang beracun. Tuh, ya. Jadi jangan gampang picu oleh dikit-dikit takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar itu mengapa disyariatkan di dalam sholat? Ketika kita mengawali sholat Allahu Akbar, itu adalah ikrar, pengakuan bahwa Allah sajalah yang maha besar dan kita maha kecil, sangat kecil. Sehingga ketika kita sholat itu penuh kekhusyuan, tawadhu, rendah hati, tadarru, begitu. Jangan kemudian takbir kok malah menimbulkan sikap jumawa, seolah-olah dia yang paling top ya, memaksakan kehendak, nggak bisa ya. Makanya kalau orang desa itu ngaji napa niku ngibadahi temenanan, takbir niku ora usah didengung-dengungan di panggung-panggung. Pendak dina niku maca takbir mbuh ping pira nek salat jenengan takbiratul ihram mesti to nggih. Setiap mau perpindahan rukun jenengan ya takbir intikal. Engko bar salat niku ana wiridan takbire mboten ping sepisan pindho ping 33. Lho, ora usah dengung-dengung kene panggung, tapi melahirkan sikap jumawa, arogan dan bahkan sebagai orang yang merasa paling hebat. Mboten. Takbir itu adalah sebuah ungkapan pengakuan akan kebesaran Allah, dan kemudian kita ini orang hamba Allah yang kecil, yang harus tawadhu, yang harus rendah hati, bahkan rendah diri di mata Allah. Ojo kok malah dengan takbir kita ini menjadi orang-orang wah yang sok arogan, menang-menang dewi, bener-bener dewi. Nggak bisa. Insya Allah kalau saya tidak salah begitu ya, mohon maaf kalau saya salah, Anda boleh berbeda dengan saya. Perbedaan itu keniscayaan. Orang yang tidak memahami perbedaan ya lupa sebagai manusia, karena manusia diciptakan berbeda. Bahkan orang yang kembar identik sekalipun pasti ada bedanya. Maka sekali lagi, kembar secara hakiki hampir tidak ada ya? Karena perbedaan adalah keniscayaan. Maka yang terpenting ketika kita berinteraksi dengan orang lain adalah bagaimana memahami perbedaan, bukan mencari kesamaan atau bahkan memaksakannya, karena itu hampir tidak mungkin ya? Apalagi kita menistakan orang yang berbeda, karena kita juga tidak pernah bisa memilih saya mau lahir dari ibu siapa, mau lahir sebagai anak dari seorang bapak mana, dari etnik mana, dari agama mana, di daerah mana. Itu nggak pernah kita bisa memilih. Semuanya adalah wahbi, given, semua dari Allah. Itulah kudrah dan iradah Allah. Sehingga kita harus melihat manusia dalam konteks ini semua adalah hamba Allah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Yang terakhir tentu saya dengan sepenuh kerendahan hati
bila ada kesalahan, kekhilafan pada penjenengan semua yang pernah mengenal saya dengan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita doakan semoga para jomblo-jomblo ini segera mendapatkan kudroh dan iroda Allah untuk mendapatkan jodohnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andri, terima kasih Mas Andri. Tapi nggak ada juga Pak, ini kembar. Kita ngomong-ngomong soal kembar gitu. Niki ketoknya Pak Labib kalian Gus Asof dari ngertos. Kembar Siam niku napa? Men, kembar Siam adalah bayi yang lahir di bulan Ramadan. Bener toh? Gitu, terima kasih. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Labib tadi. Kita menggarisbawahi mengenai anyar toh, ya, kukulaan tentang perbedaan. Jadi memang kudroh malam hari ini kita dikudrohkan oleh Allah untuk duduk bareng bersama-sama malam hari ini, dan saya yakin yang duduk malam hari ini berlatar belakang yang beraneka ragam. Saya kira, saya lihat ya, kita nikmati saja. Yang pertama ada teman-teman Banser juga ikut lungguh bareng, ya ta? Terus yang kedua, ini Mas Amir Ali, Mas jenengan yo koncoku, ini kok ora ngerti jenenge, aku nyok lali ya lho. Dia juga aktif di apa Mas jenengan iki? Di macam-macam komunitas malam hari ini, dan kita menikmati perbedaan itu. Ya, dan insya Allah hanya ada di forum seperti ini kita menikmati segala macam perbedaan, dan kita nggak mempermasalahkan itu. Bahkan Pak Labib sendiri juga rela senang hati duduk bareng teman-teman Jodoh Kemil yang juga bermacam-macam. Jenengan juga bermacam-macam. Sing pengajian go kupluk ya pinggire ya ora nesu. Gitu. Insya Allah nggak nesu, kita saling menghargai. Sing penting do tenanan, le do golek ilmu. Ngoten, Allahumma amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya Gus Ausof riyen nggih. Nanti setelah Gus Ausof mungkin akan diselingi teman-teman Jodoh Kemil Rakitum satu lagu, kemudian kita nikmati bersama musikalisasi puisi dari Mbak Kiki, ya, dari Mbak Kiki yang akan diiringi oleh Mas Sigit biola nih. Nanti disiapkan ya Mas, nanti Rakitum 10 menit kita nikmati bareng-bareng. Nanti derek diiringi ya, Mbak Kiki akan membacakan puisi, terus akan dinilai juga oleh Pak Nindito. Halo, ye. Ya tahu Mbak Kiki. Jadi malam hari ini benar-benar menjadi laboratorium atau kawah Condro Timuko. Kita belajar ning yo ono sing biji, coba tur ya didelok wong akeh. Kita nikmati itu. Oke, selanjutnya kita persilahkan kepada kembaran saya Gus Ausof. Tepuk tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukotimah derek Yai Labib kawula mboten wonten. Klentu. Niki panitiane sinten dajane iki? Kula ya bedane anu kok nggih kula Yai Labib ngeten. Yai Labib disowani, dimaturi jelas, nek kula ora jelas iki. Masalahe kula ora ngerti niku wau enjing dipilih mangke ndalu niki wonten acara, dan kula ngertos nek kalian sinten nih teng panggung niku kali Yai Labib nggih ndalu niki. Padahal nggih secara tradisi jatose kawula mboten wonten ngeten iki. Nggih mbok nawi nggih langsung tutup mana nggih nek mboten wonten niku. Ini tradisi dan inovasi kok niki. Niki estu niki secara tradisi sul adab niki kalian pernahipun Pak D kawula menika Yai Labib. Ingkang kawula hormati Yai Ferdian nika aslinipun Yain menika. Keturunane sinten ya sing topo teng Dieng ya. Niku sing Syekh Gimbal. Jenengan kan ingkang sinten sinten Mas? Wonten sing Syekh Fanani, nggih, Syekh Fanani. Beliau termasuk salah satu keturunane. Dados bilih badhe ngresakaken suwuk ingkang ragi aurat-aurat, mboten sami minggah langsung sowan beliau wonten Jumbleng. Lan ingkang kula hormati, waduh iki arep muni jomblo aku iya. Nggih, para jomblo-jomblo yang bermartabat nggih. Ya, ora wonten martabate masalahe.
Lan sugeng dalu sedaya ibu-ibu mau dereng dipun sapa. Asrep mboten Bu? Mboten nggih. Wonten kopine mboten mriku? Wah, derek nih Mas panitia. Kersa kopi napa teh Bu? Sus. J. Sugeng dalu, sugeng riyati, nyuwun agunge pangapunten ingkang lahir batos nggih Bu, Mas sedaya. Niki tema dalu niki jane napa to Mas? Kula tak tanglet sik. Soalnya flyer sing kula tampi benten-benten iki. Wonten informasi. Niki jane napa? Niki kajenge selaras remen. Napa niki jane? Ini mboten nenten temane Mas. Nenten temane pun ditulis teng big drop Oh niku. ngoten. Dados maneges kudro. Ayo wis ora usah dijelasin. Yai Lapip pun cekap kok. Soalnya wonten ingkang matur bahwasannya dalu niki syawalan manusia yang memanusiakan yang berkorelasi tentang dikorelasikan dengan halal bihalal. Ruwet nggih. Wis ra apa-apa lah. Sik kula dados saderenge matur lanjut nika manusia niku menapa Mas ingkang jenengan mangertosi tentang manusia? Sapa prisa mboten Bu? Manusia nu napa Bu? Sik jane ngeten mawon. Bedone manusia menungso kalih makhluk Allah sing liya napa? Akal. Terus napa malih? Nafsu. Terus ampun seru-seru Mas. Udah dadi rapenak niku. Nggih, nafsu, akal, napa malih? Syahwat. Nggih. Dados niki ketika berbicara niki Yai Lapip sampun jelasaken tentang maneges kudro. Yang tidak langsung maneges kudro niku dipun lampahi kalian menungso. Menungso niku gadai keistimewaan yang lebih daripada makhluk-makhluknya Allah yang lain. Salah setunggalnya apa sing paling digarisbawahi adalah salah satu oleh akal. Ketika berbicara nafsu, naluri dan yang lain niku sedaya makhluk kagungan. Tapi sing gadai akal nu namung menungso. Adewe mboten saged di dalam level maneges kudro ketika kiambak mboten menyadari bahwa diri kita sebagai manusia. Kata sampean. Umat mboten Mas. Mboten nggih. Gitu kok di pun lah teko gawe santai mon nggih. Manusia yang memanusiakan manusia niku sebenarnya sampun sering dipunungkapaken kalian pernahipun Kang Mas nggih, Yai Gusmus niku nggih, Yai Lapip nggih. Menika sampun beberapa kali maturaken babakan manusia yang memanusiakan manusia. Sebenarnya dari kata-kata niku sangat sederhana. Tapi ketika dipun hayati menungso sing iso menungsokake menungso niku hal yang sangat ribet niku, ruwet niku. Mergo ngeten, ketika mbentenaken menungso dengan makhluk yang lain ngeten. Hewan ini sakit ngunjuk napa mboten Mas? Sakit. Tapi iso ora hewan niku ngarani ngombe sing enak iki kopi apa teh sakit mboten? Mboten. Hewan niku ketika merasakan haus apa sing nang ngarepe dombe. Ketika merasakan lapar apa sing nang ngarepe ditabrak. Tapi manusia menungso nu mboten. Nek menungso nu ketika merasa haus dia akan tahu sing iki kudu tak ombe kopi apa teh. Lan ketika dahar niku yo ngerti sing kudu tak ada. Pangan iku apa? Tapi kahanan saat niki menungso niku teng level niku mboten Mas. Mboten nggih nek ana pemane jomblo-jomblo sing wingi niki. Sapa sing nang ngarep ditabrak apa dipangan. Khususnya pun Mas Andre. Oh, nggih jane wonten malih. Saklintune Mas Andre wonten ngajeng nika. Nggih. Niku langsung kula mun ngrasake langsung. Di mana mangsa di sebelah saya niku langsung disikat niku. Aku sing gila ya pet-petan. Kok ono ya menungso ngono? Iku menungso wudu ngono. Duwe bahan gasaan lumayan nggih, nambahi durasi to. Nggih. Strategi sing pas dan megah mriku. Minggah to Mas? Mriki lho. Nggih. Menika masuk ten bulan Syawal. Saderenge bulan Syawal bulan apa, Bu?
Bulan apa? Ramadan. Saat ini Ramadan bulan Ruwah. Saban apa Ruwah? Nggih sami mawon. Niku cara bahasa Jawa lan bahasa Arab. Terus sak badane bulan sak derenge bulan Saban menapa? Bulan apa? Rajab. Dados bulan sebelum masuk bulan Ramadan niku mempunyai bulan-bulan yang sangat istimewa. Jenengan presa mboten? Dalam satu tahun bulan napa mawon sing sunahe gawe poso apik itu bulan napa mawon? Poso paling paham kan namung tenggen bulan Ramadan. Tapi padahal ten sadurunge bulan Ramadan niku wonten bulan napa? Rajab, Sya'ban, Ramadan nembe dugi Syawal. Bulan sadurunge bulan Ramadan menika wonten kalih bulan wonten apa? Rajab lan Sya'ban. Menika wonten posone lho Mas. Makanya Yai Labib ingkang jelasaken menika ingkang full dalil, full hadis. Kalau mboten wonten tapi sekedhik memberikan clue napa bahan pertanyaan ya Mas. Nah, bahwa bulan Rajab, bulan Sya'ban menika bulan yang Rasulullah temberikan niku puasa sedaya. Lan bulan Sya'ban niku menjadi bulan yang paling cara bahasa teng hadis niku nggih paling diremeni Kanjeng Nabi daripada bulan-bulan yang lain. Tapi ya paling istimewa tetap Ramadan. Tapi Kanjeng Nabi temberikan niku wonten siam. Sing mboten wonten itu siam niku sebenarnya pengen nambahi ganjaran ya cara. Jenengan apa mboten lagu ini? Mboten. Nek bagian apa Mas ya? Ben cacah sing ngedangi cangkeman. Ya. Kapan? Gus-usop apa? Pelihat apa? Jo kuwi vegetarian. Sampean apa Mas? Mewakili. Apa? Jenengan? Mau melu nyanyi. Aisen. Sapa meneh sing munir engko arep main pisang sing Pak Nin. Pak Nin, oh mewakili sing sepuh Pak Nin. Nyanyi mentok-mentok niki Pak Nin. Oh, ono beles sih. Ngono tuh. Pak Nin ini koyone asli Kalimantan. Koyone. Tapi kita coba lagu mentok itu dadi ora aja. Dewi sing ngedangi cangkeman ya. Jenengan aja derek ngedang mboten? Nek derek aturane ngeten. Ngeten iki tak, ngeten tung, ngeten da. Dicobi nggih. Tak, tung, da. Mentok. Derek Pak, derek. Sabar nggih Pak, sampun sepuh sabar nggih. Nek tak culke loro kabeh kuwi bebas. Mulai ngedang jajal sih. Tak tung tak tung dang tak dulang tung tak limpang tung Iki mandeke tekan baba. Oke yo wis ngerti yo. Tambah siji ngene dus. Jajal sing rada angel. tak tung tak tung dang burung sorry met apa jenenge nek maaf tung tak jes tak tung dang tak
tung. Pas kaya ngene tung. Dadi nek bar bebas supaya Tung 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 tak tung tak. monggo Pak nih. Puas. Pentok ngoten Pak. Amen tok lak barengan kok. Mentok. Mentok tak kandhani arupamu ngisin-ngisini. Terus piye? Ya pun Pak, pun ngisin-ngisini mboten sak. Malah Dikancani nyanyi dikancani di. Dikancani yo. Kersane dikanceng. Oh ya aja ngisin-ngisini dik. Di intro nih kedang sih. Tak tung dlang. Tak tung tung. Mentok tak kandhani tung rupamu kang isin-isine bojo ngetok nangan wae ora nyambut gawe mentok tak kandhani Oke, pertanyaan untuk kita semua. Ngaten nuwun, pun ngaten Mas. Kemarin hari saya melihat Tuhan. Sore hari sehabis berita daerah. Wajahnya pucat seperti mayat. Suaranya bocor seperti knalpot. Tuhan marah karena banyak orang telah melencengkan fatwa-fatwanya. Jika api membakar hujan, biarkan laut menepi, menakar dalam diri. Sebab tajamku melenting, menjamah cupu manekmu dalam sekelebat wangi dan cipratan keringat bidadari. Alangkah gempal tanah Tambun dan gundukan gunung takkan terjamah kawahnya. Seperti memberi tanda sebentar lagi akan terjadi bencana. Tapi perempuan dengan balutan kebaya itu hanya diam, seperti air laut di pusar samudra. Dan pangeran dari keasingan, langkahnya yang tergesa ingin segera menjamah dadamu yang membusuk sejengkal saja. Suami, sulutlah nyala matahari meskipun terang siang ini. Dialah Tunggul Ametung bersitatap dengan si bengal yang gelisah
Resahnya ombak menggulung, segala pohon tumbang, dan waktu pun berguguran seperti di daun. Tapi telaga yang kental itu pun tak tabah. Gerimis berubah darah. Lelaki yang tak sabar dan sekelebat marah. Pergilah aku. Dendam cuma segempa. Lelaki yang tak tabah dan sekelebat marah. Bejantan yang malam dan betina yang mendesak. Tubuh laksana melompati dada yang menggantang. Pinggul bergetar seperti derak alam, dan yang lunak seperti dataran dalam. Itu susumu sayang. Lelaki yang gemetar, geram beremas. Tanah kering menggetar keras, menyapu lalang dan tebaran kapas, menyentuh kelopak dan seketika menderas. Sekutung dedas mengejang dalam ngilumu, mendesak luka dalam rendaman abu. Tapi desahmu betina seumpama kuburan waktu, melunas desingan tabir tajam sembilu, dan ken aro yang merekamkan sayap elangnya mendadak rumputan dan alang-alang terbakar. Tapi rintihmu betina, rintihmu melukai setiap yang bisa membatu, dan juga keras tepuk kandri. Jika bernapas, napasnya adalah leleh darah. Setiap tetes darah adalah duka dan resah. Berketamu antara luka dan gelisah, membisi, mengaburkan rasa dan resah. Dari bibir lunak basah, setiap perempuan tidak setia. Sepenggal waktu. Adakah di dunia ini yang tak terikat oleh waktu? Bukankah perihal waktu kita berada di dalamnya? Lalu, apakah yang kita punya dari waktu? Duhai Tuan, duhai Puan, waktu mana yang kalian miliki? Hati mana yang kalian temui? Cinta mana? Cinta mana yang kalian punya? Akan atau sudah diisi dengan apa gelas kosong kita? Sudah diisi dengan apa gelas kita? Yang harus setidaknya setelah berarti kemudian tiada. Layaknya fajar menjadi senja berlalu. Bintang, bulan memberikan keindahan malam, kemudian tiada. Begitulah
semesta bertasbih. Tak terkecuali makhluk hidup. Kita. Detak jantung, aliran darah, denyut nadi teratur harmonis untukmu. Selalu bergerak menuju satu titik, menuju satu pusat muara hati dari setiap yang dituju. Kembali pulang. Masih ada harapan untuk kita. Yusuf yang telah dibebaskan dari penjara, sementara Yuleha yang telah merobek tirai Yusuf. Kini saatnya bersukacitalah, kemenangan kini telah datang. Ungaran Magelang, Juni 2019. Saya akan lanjutkan sebuah siiran yang mungkin orang tidak tahu bahwa sebenarnya penggubahnya adalah orang Indonesia, tepatnya berumah di Rengel, Tuban, disebut sebagai sholawat badar. Ini bukan karya orang Arab tapi orang Indonesia, tetapi sudah mendunia. Sholawat badar yang saya yakin hampir semua orang mampu membacanya bersama-sama. Shollu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Monggo. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimin ummah minal afati wan niqmah wa min hamim wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi Tuhanku, mohon engkau selamatkan ummah
Mohon Engkau selamatkan rakyat kami dari semua mara bahaya dan siksa, dari rasa susah, dari masalah-masalah yang menggumpal, yang menutupi pikiran dan hati. Dengan berkahnya ahli merambah dari Allah. Ilahi najina wa kashif jami'a adiyati wa surif maka idat idawalku bi'adil badri ya Allah. Monggo salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi Tuhan kami, semoga Engkau selamatkan kami. Wakshif jami'a adhiyatina, singkaplah, buanglah segala lara dan duka. Wasrif maka idal aida, alihkanlah seluruh rekat yasa dan tipu daya para musuh. Waltu, dan lunakkanlah mereka bi ahlil badri ya Allah, dengan berkahnya ahli perang Badar ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, terima kasih untuk kita semua. Saya merasakan bahwa dari Bapak Teguh dan Mbak Kiki juga Pak Labib merupakan satu pernikahan keintiman yang sangat syahdu kami rasakan malam hari ini, dan itu terjadi spontanitas, tidak ada perencanaan sebelumnya, tetapi Tuhan menghendaki dari ketiga syair, ketiga puisi itu menyatukan hati kita semuanya. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun Sayyidul Kaunaini wal Saqalaini wal Fariqain Urdu wa min ajam Nanti kita bareng-bareng bersolawat sama-sama. Mudah-mudahan malaikat ikut turun semua untuk mendoakan kita semuanya agar hajat kita terkabul. Maula ya
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو حبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال منكتحب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ya Allah ya Tuhanku, limpahkanlah selalu rahmat, takdir dan keselamatan atas kasih-Mu yang terbaik di antara seluruh makhluk. Ya dengan berkah Nabi pilihan, sampaikanlah semua keinginan kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah yang maha luas kemurahannya, Dialah kekasih yang diharapkan syafaatnya untuk menghadapi setiap peristiwa dan saat yang menimpa umat manusia. Matur. Monggo Pak Habib aturan paring gong niki. Nyuwun sewu, saya tidak ingin buat gong gitu. Gong itu kan suaranya menggelegar, tapi saya hanya ingin membacakan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Innad dina yusrun wala yushadda ad-din ahadun illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru wa asta'inu bil ghadwati war rawhah wa syai'in minad duljah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya agama itu mudah dan ringan. Siapapun yang membuat agama menjadi berat dan sulit atau ekstrim, pasti ia akan kalah dan ditinggalkan. Hendaklah kalian berkata-kata dan bertindak moderat, mendekati dan berbagi kegembiraan. Buatlah seluruh waktumu dengan tenang. Ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh dua perawi yang ketika dua-duanya meriwayatkan berarti sudah muttafaq alaih atau
bersepakat mengenai keabsahan, kesohihan hadis itu. Artinya bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menebarkan kebaikan, menaburkan kasih sayang, dan berbagi karunia. Hadis sahih. Dan itulah mengapa kami bersama teman-teman Judo Gembil juga punya komunitas yang mungkin sedikit berbeda dengan Manekes Kudro, tetapi mohon maaf, ini lintas agama, lintas keyakinan, lintas generasi, lintas budaya, namanya Jamaah Qodariyah. Barangkali penjenengan sudah pernah dengar. Intinya bahwa manusia tidak pernah bisa memilih menjadi siapa, di mana, dengan jenis kelamin apa, dengan jenis etnik apa, dan bahkan dengan agama apa. Maka konsep yang paling mendasar menurut saya, ada persaudaraan antar sesama muslim, ukhuwah Islam, ya, ada sesama warga negara, ukhuwah watoniyah dan ukhuwah basyariah. Dan itulah sebabnya setiap pagi Rasulullah SAW menyuapi, bahkan mengunyahkannya terlebih dahulu, makanan yang diberikan kepada seorang penyemis Yahudi buta yang setiap hari menghujatnya, karena Rasulullah berkeyakinan bahwa pengemis Yahudi buta ini adalah makhluk Allah yang juga harus dikasihi. Dan kalau itu disebut sebagai bagian yang disebut dengan dakwah, pada akhirnya Yahudi ini membaca syahadat pasca Rasulullah wafat. Fa in kunta fadzan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tadi saya belum saya sebut namanya. Sholawat Badar itu penggubahnya bernama Ki Haji Ali Mansur Siddiq, rumahnya Rengel, Tuban. Sholawat ini bukan sholawat yang digubah pada saat perang Badar, tetapi sholawat yang diinspirasi oleh perang Badar, yang digubah oleh Ki Ali Mansur Siddiq dari Tuban, dan kemudian sholawat ini mendunia. Demikian, tentu sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah juga memberikan maaf ampunan kepada kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang selamat dunia akhirat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Selanjutnya Mas AU jenengan badhe paring jenengan riyen mawon Mas Asof ben Gari. Monggo Mas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sempat dijebak sama saudara saya Mas Osof, katanya acaranya santai, acaranya sedikit, terus santai ngobrol kayak gitu, ngobrol asik kayak gitu kan. Ternyata saya dipajang di depan dan nggak tahu apa-apa. Biasanya kalau saya nggak ngomong tuh, kalau saya ngomong tuh nggak di depan banyak orang. Biasanya kalau saya ngomong pendengarnya cuma satu, saya sendiri. Jadi saya biasanya ngomong sendirian. Terus yang kedua, saya tuh biasanya waktu bicara itu nggak waktu seperti ini. Biasanya kalau saya ngomong waktu pas orang-orang udah pada tidur. Nah, ternyata saya jatah lebih cepat, ya udah nggak apa-apa. Nah, saya di sini cuma mau ngomen saja, bukan mau mengambil kesimpulan, bukan mau ambil gong-gongnya yang gede-gede itu enggak, tapi saya cuma mau respon daripada, kan ini pengalaman pertama saya diajak. Saya senang karena saya ingin mendapatkan pengalaman dari kawan-kawan budayawan yang ahli bakarnya di sini dan kawan-kawan semua jamaah yang hadir di sini. Saya antusias, saya apresiasi dalam hal merespon sikap menyikapi budaya, karena kita sebagai orang Indonesia, kalau kita ngomongin soal budaya tentu akan beraneka ragam, beraneka budaya. Dan pada malam hari ini saya melihat ada kesuksesan dalam rekan-rekan kalian semua dalam menyikapi keberadaan budaya itu sendiri. Budaya duduk, budaya guguyu wong jeblut guguyu itu kan budaya yang asik itu.
budaya gojlok itu kan itu budaya itu. Jadi guyu kabeh kan, ana wong susah ora bojo-bojo yo guyu itu kan, itu budaya yang sangat hanya kayaknya ada di Indonesia itu. Seperti itu menarik. Jadi budaya-budaya yang tumbuh-tumbuh kecil-kecil seperti itu kita ternyata kita mampu senada, mampu sepakat untuk menertawakan bersama-sama kesedihan dari satu orang gitu. Nah itu kan berarti itu ada keragaman keharmonisan itu, dan ada sisi lucunya itu loh, yang tadinya sedih jadi lucu ternyata. Nah itu kan sikap-sikap budaya yang berhasil sebenarnya kita bangun sama-sama di sini. Nggak ada susah di sini. Yang jomblo ya susahnya paling nanti pas pulang ke rumah, oh iya aku jomblo. Nah ini sekarang itu guyu, mau diguyu ini guyu. Itu fakta ya, itu fakta realita yang secara tanpa sadar budaya itu tumbuh di kita. Di sekitar kita itu tidak sengaja kita tumbuh, dan tidak sengaja pula terbudidayakan, dan tidak sengaja pula kita bahagia sama-sama atas lahirnya budaya-budaya itu. Masih banyak lagi contoh-contoh budaya-budaya baru yang tidak tertulis, tidak terdokumenkan, tidak tersebut siapa yang muaranya dari mana dan sebagainya kan, dan akan berakhir di bagaimana juga nggak ada yang tahu. Kita nikmati sama-sama seperti itu. Jadi Bapak Kiai Labib, Pak Labib dan Mas Oso sudah banyak menyampaikan ilmunya. Nah, banyak menyampaikan, kalau mereka kan beliau-beliau ini kan ngajak mikir. Kalau saya cuma mau ngajak ngawur gitu loh, ngajak mikir ngawur saja seperti itu. Jadi nanti kalian kan di rumah jadi mikir, oh ya budaya-budaya itu oke ternyata. Budaya ming gogo ranti gawean ning yo teko guyu iki budaya. Nah, ranti duit atau melu ngumpul itu budaya. Budaya-budaya yang harus kita syukuri sama-sama. Itu mungkin barangkali kalau tadi saya menangkap beberapa statement, beberapa kalimat-kalimat dari kedua narasumber kita itu, karena saya di sini saya nggak tahu sebagai apa dan untuk apa, sebagai siapa, bahkan saya nggak tahu siapa saya itu, karena saya tadi di sini, saya tuh ngapain di depan, saya tuh sebetulnya harusnya di beda kita, saya sama yang di depan saya itu sama, bedanya saya diakali suruh nang ngarep ben ketok dipajang dhewe ketok bodhone dhewe. Ya lho sing paling bodho sing pojok kae. Ya lho sing anu ya kae minjuk ke sawah. Harusnya saya di pojok ngumpet-umpetan lah penak. Harusnya seperti itu. Apalagi yang mungkin mau disampaikan? Saya tanya sama saya sendiri enggak sama yang saya. Jadi mau enggak, jangan dijawab, jangan ngangguk juga, kok ngangguk misalnya gitu ya. Terus mungkin dari saya cukup sekian. Saya berharap ke depannya, saya terima kasih, saya menyambut hangat teman-teman saudara-saudara saya baru di sini. Saya anggap semua keluarga di sini. Saya terima kasih ke Mas Osof yang sudah mengajak saya untuk masuk ke dunia aneh menurut saya, aneh itu kan sesuatu yang belum pernah saya tahu, belum pernah saya jamah, semua aneh. Jadi saya suka yang aneh-aneh seperti ini. Nah, seperti Bapak tadi siapa, Pak Teguh. Nah itu tiba-tiba tadi ngegas, saya kaget tadi. Kirain dia lagi merintih kesakitan, saya mau nolong tapi nggak jadi. Terus mbaknya tadi, Mbak Kiki ya, dan Mbak Kiki, wah itu puisinya mengharukan itu. Saya hampir ini terjebak sama kata-katanya ini, luar biasa itu. Hampir saya mati. Dia tadi dari mana puisinya? Besok saya ke sana ya, saya cari ya tugasnya. Gitu ya. Gimana? Sikat. Pakai sikat apa? Sikatnya. Jangan. Niatnya bercanda nanti malah jadi serius, malah repot. Ya. Terima kasih atas kesempatan waktunya yang terberikan kepada saya. Semoga bermanfaat kepada semuanya. Kalimat penutupnya, mari kita budidayakan budaya yang ada, kita jaga budaya yang positif, dan kita tinggalkan budaya yang negatif itu setelah dari basic. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pungkasan Mas Osof, kudu Mas. Pungkas, matur suwun.
ketika kita menjadi manusia adalah makhluk yang paling mempunyai kasta tertinggi di antara makhluk-makhluk yang lain. Sehingga harapannya ketika kita setiap bertindak apapun kita sadar diri dan akan selalu memikirkan setiap tindakan-tindakan apa yang kita lakukan. Sehingga silaturahim malam ini yang mempunyai arti silah yang menjalin rahim itu kasih. Intinya niku nggih seserawungan atas dasar katresnan. Mugi-mugi dalu menika sedaya menapa dosa-dosa yang sampun kalampas sedaya kelebur ing dalu menika. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya dan juga untuk Pak Labib, Mas Ausof dan juga Mas AO juga teman-teman Jitu Gemil. Habis ini kita bersama-sama melantunkan Sohibu Baiti, kita jumeneng bareng-bareng melantunkan sholawat itu. Setelah itu kita puncai dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Labib. Dan yang paling terakhir kita akan saling bersalaman satu dengan yang lainnya. Mugo-mugo lantaran acara malam hari ini kita dipertemukan sing mau nira kenal dadi kenal, sing mau atine adoh dadi cerak. Ngoten nggih. Kita akan bersalaman bareng-bareng mubeng nanti. Mungkin yang putri sama yang putri, yang putra sama yang putra. Baik, kita jumeneng bersama-sama. Nah, saya mau malah nggih. Kita Sohibu Baiti bareng-bareng.